Shalom saudara-saudaraku terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Renungan Malam Gereja Kristen Protestan Angkola Penyernihan di hari Senin 23 Mei 2022. Setelah kita beraktivitas di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, mari kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Terlebih lagi boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 di bawah perikop taat dan kasih, dengan tema hormatilah orang tuamu. Mari kita membacanya bersama-sama. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau kita pernah mendengar atau membaca sebuah kisah legenda rakyat Malin Kundang, maka di sana kita bisa melihat hal yang sama seperti yang dikisahkan dan diperintahkan dalam nats bacaan hari ini, yaitu menghormati orang tua agar kita menjadi manusia yang penuh dengan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menghormati orang tua. Malin Kundang yang tidak menghormati ibunya dan tidak mengakui sebagai ibunya, akhirnya mengalami kisah akhir hidup yang mengenaskan. Ada banyak kisah yang terjadi dalam kehidupan kita yang menonjolkan ketidakhormatan kita kepada orang tua. Perlu kita sadari bahwa Allah sendiri memerintahkan kepada manusia untuk menghormati ibu dan bapak. Mengapa demikian? Kalau kita kembali kepada kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia dari tanah dengan tangannya sendiri. Kemudian kepada manusia, Allah berfirman untuk memenuhi bumi dan dengan cara berkembang biaklah. Orang tua dalam kisah penciptaan ini merupakan partner kerja Allah. Mengapa demikian? Karena melalui hubungan kasih dan cinta dari kedua orang tua, satu manusia baru kembali dilahirkan ke muka bumi. Artinya, orang tua melanjutkan karya besar Allah dalam menciptakan manusia baru. Tentunya sebagai partner Allah, maka orang tua itu diberkati Allah sendiri dan kepadanya diberikan kuasa dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sebagai anak, mari kita hargai, kita hormati orang tua, dan kita menjadi seorang anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Bahkan dikatakan seorang lansia yang lanjut usia yang terhormat dan kaya raya sekalipun, dia harus tetap patuh dan menghormati orang tuanya selama orang tua mereka masih diberikan Tuhan nafas kehidupan. Saudara-saudaraku terkasih, melalui nats kita pada malam hari ini,
ada beberapa hal penting yang boleh kita pelajari dan boleh kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu adalah sikap dari anak. Dikatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayatnya yang pertama. Taat memiliki arti patuh, saleh, dan kuat beribadah. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus tidak hanya rajin beribadah setiap hari Minggu dan aktif melayani, melainkan juga kita harus aktif membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari, serta mempraktekkan, melaksanakan segala perintahnya, termasuk dalam hal menghormati serta menghargai segala nasihat dan ajaran yang diberikan oleh orang tua kita, sebab mereka adalah wakil Tuhan dalam hal mengasihi, memelihara, mengasuh, mendidik, serta memperhatikan hidup kita sedari kecil. Di zaman sekarang ini, banyak anak yang melawan dan memberontak terhadap orang tua, bahkan cenderung dan meremehkan mereka. Salomo, seorang raja Israel, memberi nasihat, "Dengarkanlah anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah, supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku." Tertulis dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-29. Yang kedua, sikap dari orang tua. Dikatakan demikian, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Efesus 6 ayatnya yang keempat. Ada dua hal penting yang menonjol dari Alkitab tentang pendidikan rohani seorang anak-anak, yaitu dikatakan bahwa dari rumahlah pertama-tama tanggung jawab keluarga untuk memperkenalkan pengajaran Kristen dan firman Tuhan. Yang kedua, pengajaran iman yang efektif adalah melalui tindakan dan keteladanan sikap dari para orang tua, kemudian dilanjutkan dengan perkataan dan nasihat. Keteladanan orang tua, pengalaman kebersamaan sehari-hari, dan keikutsertaan dalam ibadah merupakan dasar untuk memperkenalkan kepada anak konsep tentang keberadaan Allah dan kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih, ada sebuah janji jikalau kita menghormati orang tua. Apakah itu? Janji itu adalah janji Allah yang berupa umur yang panjang dan kebahagiaan akan dilimpahkan kepada kita. Efesus 6 ayatnya yang ketiga. Sebagai akibat kita memberikan hormat kepada orang tua, ada janji Tuhan tentang kebahagiaan dan umur yang panjang akan mengikuti kehidupan kita selanjutnya. Inilah berkat dari Allah bila kita mengasihi orang tua dengan hati yang tulus. Berkat dari Allah ini dapat terrealisasi jika kita taat dan hormat yang dilakukan dengan benar sebagai bentuk respon kepada firman Tuhan. Menghormati orang tua adalah suatu keharusan dan bukanlah sebuah pilihan. Kita ketahui bahwa Allah tidak pernah memutuskan janjinya kepada manusia. Soal janji kebahagiaan dan umur yang panjang itu adalah sebuah janji yang nyata. Jika mau umur panjang dan bahagia, maka hargai, taati, dan hormatilah ibu dan bapakmu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan di penghujung malam hari ini. Allah memohon dan meminta kepada kita semua makhluk ciptaannya agar kita taat, patuh,
pada orang tua, agar kita selalu menghormati ibu dan bapak kita. Itulah kehendak Allah. Dan janji Tuhan bagi kita semua yang menghormati orang tua, maka kita diberikan usia yang panjang dan damai sejahtera dan kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi sumber terang dan kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.